ada unsur cerita fantasi. Ada apa saja unsur cerita fantasi? Ada apa, Jeli? Ada alur. Yang kedua ada tema. Yang ketiga ada latar waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya ada apa lagi? Ada perwatakan atau karakter tokoh. Oke, sudah diingat materi yang minggu lalu? Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah membaca dan memirsa, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur cerita fantasi dengan kritis. Yang kedua, setelah membaca dan memirsa, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan cerita fantasi dengan cermat. Yang ketiga, setelah membaca dan memirsa, peserta didik dapat menggunakan kata ganti, konjungsi, dan kalimat langsung dengan benar. Jadi, tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Dari 3 tujuan pembelajaran ini akan kita siapkan selama 2 hari, hari ini dan besok. Ya, kita akan melakukan diskusi kelompok seperti biasanya, seperti minggu lalu kita lakukan diskusi kelompok, tapi nanti ada perbedaan dengan diskusi kelompok yang kita lakukan. Kalau kemarin kita diskusi kelompoknya ada satu kelompok dari awal sampai akhir, itulah kelompoknya, ya. Kalau ini nanti ada kelompok asal dan ada kelompok ahli. Nah, seperti apa kelompok asal dan kelompok ahli? Nanti kita jelaskan sambil berjalannya waktu, ya. Sekarang setelah ini kita masuk ke materi. Ibu akan sampaikan materinya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu sajikan dulu sebuah video pembelajaran mengenai ini tujuan tadi. Kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Tujuannya sudah kita sampaikan. Di videonya kita simak sama-sama, ya. Nanti kalian catat hanya yang penting, apa tokohnya, apa temanya, apa latarnya, apa manatnya atau pesan yang diambil dari sini. Oke? Oh, ada suaranya. Tadinya belum. Ya ampun Tuhan, tolong selamatkan hidupku. Kau bisa untuk belajar. Sebelum kita lihat videonya, perhatikan Ibu punya di sini video yang betul-betul apa tadi? Pangeran. Nah, perhatikan di situ ada tokoh seorang pangeran, yaitu pangeran ikan. Nah, lihat apa yang ada di videonya, catat. Nanti kita akan jawab mengenai apa yang bisa dikatakan, ya, mengenai video yang bisa dikatakan.
pada suatu hari, beberapa ikan dibawanya ke kerajaan dan dipersiapkan untuk raja dan ratu ketika tiba-tiba Astaga, ikan yang sangat indah. Ya ampun Tuhan, tolong selamatkan hidupku. Kau bisa bicara? tukang masaknya adalah orang yang tamak dan seketika dia berpikir bahwa mempersembahkan ikan yang bisa bicara kepada ratu akan memberinya hadiah yang besar. Maka ratu merasa sangat senang karena ikan itu dipersembahkan kepadanya. Apakah ini keajaiban? Atau bisa dikatakan doamu telah terkabul. Mata ratu berlinang air mata saat dia diliputi oleh kegembiraan. Dia memberikan juru masak hadiah yang besar dan mulai menghabiskan waktunya dengan ikan itu. Kau tahu, aku selalu merindukan seorang anak. Tapi aku pikir doaku telah terkabul sekarang. Mulai hari ini, kau adalah putraku dan kau akan dipanggil Pangeran Ikan. Terima kasih Ibu Suri. Hari-hari berlalu dan ratu menjadi sangat menyayangi putra angkatnya. Seluruh kerajaan menganggapnya itu sangat lucu, tetapi tidak berani membicarakannya. Kebetulan, suatu pagi ketika ratu bangun, dia melihat dengan ketakutan bahwa pangeran ikan telah tumbuh menjadi terlalu besar dalam mangkuknya. Pelayan! Sang ratu kemudian membuat mangkuk lain untuk pangeran ikan yang lebih besar. Tetapi sekali lagi, setelah beberapa hari, dia menjadi terlalu besar untuk mangkuknya. Akhirnya, ratu membuatkan sebuah tangki besar untuknya yang ditempatkan di taman kerajaan. Ikan senang memiliki rumah yang lebih besar. Terima kasih Ibu Suri. Apa saja untukku, anakku? Semuanya berjalan baik, dan raja juga ratu sangat bahagia sampai suatu hari. Ketika ratu menemukan bahwa air di dalam tangki itu diam, dan pangeran ikan terlihat sangat sedih. Siripnya yang berwarna-warni tampak kusam, dan wajahnya sedih. Oh, ya ampun anakku, ada masalah apa? Apakah kau tidak menyukai tangki itu lagi? Bukan itu Ibu Suri. Yang aku inginkan hanyalah memiliki istri kecil yang baik dan tinggal di sini bersamaku. Aku merasa sangat kesepian. Sang ratu terkejut dengan pernyataan itu, tetapi dia mencintai putranya lebih dari apapun dan tidak dapat melihatnya sedih. Kau adalah anakku, seharusnya tidak ada alasan bagi untuk bersedih. Aku akan mencarikanmu seorang istri sekarang dan membangun sebuah ruangan di dalam tangki untukmu. Maka ratu membangun ruangan untuk pangeran ikan di dalam tangki. Dan dikirim bahwa siapapun yang memberikan putri mereka sebagai istri kepada pangeran ikan akan diberikan hadiah yang besar. Tapi menemukan istri untuk seorang pangeran ikan tidaklah mudah. Dan setiap orang yang didekati oleh tentara menolak tawaran ratu. Karena mereka takut pangeran ikan menginginkan seorang istri hanya untuk memakannya hidup-hidup. Akhirnya, pada hari ke-21, menteri kerajaan tiba di sebuah rumah di mana tinggal seorang wanita jahat dengan putrinya dan seorang putri tiri. Ketika dia mendengar tentang tawaran itu, dia langsung setuju. Hebat sekali, kau datang ke tempat yang tepat. Putri tiriku ini sangat cantik dan akan menjadi istri yang hebat bagi pangeran ikan. Datanglah dengan hadiahnya besok dan bawa dia bersamamu. Menteri sangat senang. Dia berterima kasih pada wanita itu dan pergi. Wanita jahat itu memberitahu putri tirinya tentang tawaran itu, dan gadis malang itu yang dipanggil Alia menangis. Tidak, ibu, tolong. Pangeran ikan akan membunuhku. Aku tidak peduli. Aku butuh uang, dan kau harus menurutiku. Sekarang pergilah ke sungai dan cuci pakaianmu. Aku ingin kau tampil rapi untuk besok hari. Alia lalu mengambil pakaiannya dan pergi ke sungai, di mana dia menangis dengan tangisannya. Merupakan teman tua. Ada apa? Kenapa? Dia menceritakan semuanya. Kemudian Laura berpacu berkata, Tahu tentang semua itu. Jangan menangis. Ambil 3 kerikil di luar tempat dan taruh di mulut. Saat kau melihat pangeran ikan datang, lemparkan yang pertama ke kanan. Jika
Dia akan tenggelam ke dasar laut. Ketika dia naik ke permukaan lagi, lempar dia dengan yang kedua. Dan hal yang sama akan terjadi. Dan untuk yang ketiga, lempar kerikil ke arahnya. Dan dia akan berubah dari ikan menjadi pangeran muda yang tampan. Oh, jadi itu artinya dia bukan seekor ikan? Dia adalah putra seorang raja dan sedang berada di bawah mantra oleh kakak dan adik iparnya yang sangat jahat. Tapi kau bisa merusakkan mantra itu seperti yang aku katakan. Ah, terima kasih temanku. Dan akhirnya Alia mengerikkan air matanya dan pergi bersama Menteri keesokan harinya ke istana, di mana mereka menunjukkan kepadanya sebuah ruangan kecil yang indah yang telah disiapkan untuknya di dalam tangki tempat tinggal pangeran ikan. Kau hanyalah bisul kecil yang aku inginkan untuk putraku. Alia merasa sangat senang karena semua orang sangat baik padanya. Jika bukan karena dia memikirkan air gelap yang dingin dan ketakutannya bahwa dia mungkin tidak akan bisa melempar pangeran ikan dengan kerikil. Tapi dia membiarkan mereka memasukkannya ke kamar, di mana dia duduk dan menunggu lama dengan kerikil di tangannya. Orang-orang menyaksikan dengan antisipasi karena mereka semua mengira pangeran ikan akan bangkit dan melahap gadis malang itu. Tapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi, dan pangeran ikan tidak muncul ke permukaan, bahkan sekali. Bosan menunggu, semua orang pergi, dan kemudian datanglah malam yang dingin dan gelap. Semuanya hening dan hanya suara kicau jangkrik yang bisa terdengar. Ketika tiba-tiba ada suara air yang mengalir deras dan deburan ombak yang menghantam tangga. Alia melihat dengan ketakutan dan ada seekor ikan besar muncul di permukaan dan berenang ke arahnya dengan mulut yang terbuka lebar. Dengan gemetar dari kepala hingga kaki karena ketakutan, Alia melemparkan kerikil pertama yang langsung masuk ke tenggorokan pangeran ikan. Dia langsung tenggelam seperti batu. Tetapi setelah 1 atau 2 menit berlalu, dia muncul ke permukaan lagi. Kemudian Alia melempar kerikil kedua yang mengenai kepala pangeran ikan, dan dia tenggelam untuk kedua kalinya. Kali ini, pangeran ikan tidak muncul ke permukaan untuk beberapa waktu. Tapi ketika dia muncul, dia meraung marah dan menyerang dengan marah ke arah Alia. Alia sangat gugup hingga dia hampir gagal melemparnya dengan kerikil ketiga, karena dia hanya berhasil menyentuh ujung siripnya. Kali ini, pangeran ikan tidak tenggelam, melainkan berubah menjadi seorang pangeran tampan. Kau telah menghancurkan mantranya. Oh, aku sangat senang kau bukan ikan lagi sekarang. Dan aku sangat senang kau tidak terluka. Ayo kita keluar. Kita bisa menikmati sinar matahari dan kebahagiaan di luar. Dan tidak perlu lagi hidup dalam tanah. Maka, sehari ini hari baru, kisah cinta baru pun dimulai. Pangeran, tampan dan berpakaian emas, meraih tangan Alia dan pergi berbicara dengan Ratu. Ratu setelah mendengar cerita pangeran sangat senang dan langsung memeluknya. Tidak masalah bagiku ketika masih seekor ikan, kau adalah putraku dulu dan kau adalah putraku sekarang. Terima kasih ibu. Terima kasih. Nah, Raja dan Ratu memberkati pangeran dan Alia. Sebuah pernikahan besar diadakan dan para pangeran dan putri dari seluruh dunia diundang. Dan apa yang tertulis di papan tanda sabun dan kau tahu? Pangeran ikan menikahi putri duyung impiannya. Oh, dan mereka hidup bahagia selamanya. Oke, ya. Mana ceritanya? Ngantuk, aku nonton cerita. Oke. Pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti pada cerita tersebut? Enggak. Kenapa kau nggak pernah? Ayo, siapa? Apa Zahra? Karena itu hanya imajinasi. Imajinasinya dari apa? Dari sebuah cerita fantasi. Cerita fantasi apa yang sudah tampilkan tadi? Oke, berarti paham ya? Kita tidak pernah mengalaminya karena itu hanya ada di dunia dongeng. Selanjutnya, siapa saja tokohnya tadi?
tiri dan saudara tirinya yang jahat. Oke. Nah, satu lagi pertanyaannya. Keajaiban apa yang ada dalam cerita tersebut? Ayo. Noel. Ikannya bisa bicara. Apalagi keajaibannya selain itu? Aksai? Ikannya berubah jadi manusia. Oke, apalagi? Bagus. Apalagi? Ayo, keajaiban apa lagi? Apa? Guys? Kobra berkepala 7. Kalau kita di dunia nyata nggak ada kan? Belum pernah melihat kobra berkepala 7 ya. Nah, itu termasuk keajaiban di dalam sebuah cerita. Apalagi keajaibannya? Ayo, masih ada keajaibannya. Apa nih? Ularnya bisa ngomong. Betul. Apa lagi? Bagus ya. Berarti bisa menjawab semua yang ada dalam cerita. Apalagi? Ayo. Ayo kira-kira aneh gitu yang kira-kira ajaib apa yang nggak pernah ada di dalam keseharian kita. Apa ya? Ular berkepala 7 memberikan batu kepada Alia untuk menghancurkan mantra. Nah, itu hanya ada di cerita imajinasi, ada yang fantasi gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam keajaiban. Ya, berarti tokoh yang mempunyai keajaiban tokoh siapa saja? Tokoh apa nih guys? Ikan, kobra. Apa lagi? Tokoh siapa lagi? Alia punya keajaiban nggak? Ikannya bisa berenang sendiri ya, itu termasuk keajaiban ya. Berarti ada beberapa tokoh yang mempunyai keajaiban pada saat dia sedang melaksanakan tugasnya di sini berperan sebagai tugasnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan menyampaikan atau menampilkan sebuah materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Apa-apa saja struktur dan kaidah kebahasaannya kita simak dalam video berikut ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks. Kaidah kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu memahami kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. 2. Siswa mampu menelaah kaidah kebahasaan apa saja ya kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Nah, sebentar lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata ganti orang atau sering disebut pronomina persona. Nah, kata ganti orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan pada cerita fantasi. Nah, kata ganti atau pronomina persona ada 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Siapakah orang itu? Dia yang bicara. Orang kedua adalah lawan bicara. Sementara orang ketiga yang dibicarakan. Untuk contoh masing-masing kata ganti tersebut diperhatikan dan tanda yang sudah disediakan. Nah, pada cerita fantasi ada orang yang dipakai oleh sepanjang pemberitaan ganti orang pertama dan orang ketiga. Contohnya ada saya, yang tunggal,
kita untuk ancaman. Tiga, dia, untuk kita, untuk cara dan mereka, atau semua. Nah, juga digunakan orang. Yang kedua, kata yang menggunakan serapan panca indera. Kata-kata ini digunakan untuk mendeskripsikan latar, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Sebagai contoh, untuk mendeskripsikan latar tempat, digunakan kata yang menggunakan serapan indera mata, yaitu laboratorium berantakan, semua peralatan pecah, aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, semua itu bisa diketahui karena menggunakan indera mata. Lalu untuk mendeskripsikan latar waktu, boleh dengan menggunakan kata yang menggunakan serapan indera mata dan telinga. Misalnya, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Dan untuk mendeskripsikan latar suasana, boleh juga menggunakan kata yang menggunakan serapan indera mata. Misalnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kata kiasan adalah kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup maknanya terbatas atau sempit. Contoh, ayam itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Pada kalimat tersebut, kata mengendus memiliki makna khusus dan bisa juga memiliki makna kias. Kata mengendus memiliki makna lebih sempit dari kata umumnya, yaitu mencium dalam hal aroma atau bau. Dan kata mengendus tersebut juga bisa memiliki makna kias, yaitu mulai mengetahui sekelilingnya. Yang keempat, konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi atau kata sambung urutan waktu digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, Nono nyaris dukung gantung gara-gara kaos MU yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Mpok Reni yang merupakan jelmaan iblis. Nah, pada kalimat ini digunakan konjungsi urutan waktu setelah itu. Nah, pada kedua kalimat tersebut terjadi perubahan suasana. Berikut adalah beberapa contoh konjungsi penanda urutan waktu. Yang kelima, kata atau ungkapan keterkejutan. Keterkejutan artinya kondisi emosi sesaat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Nah, pada cerita fantasi, kata keterkejutan biasanya digunakan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Tak diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret pada dunia lain. Kata tiba-tiba dan tanpa diduga adalah kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan kalimat langsung. Nah, pada cerita fantasi, kalimat langsung banyak digunakan. Nah, melalui dialog para tokohnya, biasanya dapat diketahui karakter ataupun sifat dari tokoh tersebut. Secara definisi, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Perhatikan contoh. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku termana mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Pada contoh tersebut, kalimat langsung diapit oleh tanda petik, yaitu raksasa itu mengejar kita.
Dengan demikian, ciri-ciri kalimat langsung adalah: 1. Menggunakan tanda petik. 2. Intonasinya tinggi jika untuk kalimat tanya, datar untuk kalimat berita, dan intonasi perintah jika menggunakan tanda seru. Dan yang ketiga, kalimat langsung menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kalau di contoh kita, kalimat tersebut menggunakan kata ganti orang pertama jamak dan intonasinya perintah. Nah, untuk penjelasan lebih dalam lagi mengenai kalimat langsung, nanti kita bertemu lagi ya pada teks fabel. Oke? Nah, sekarang kita waktunya Ya, catat semua. Ya, mengenai nanti kita kasih teksnya ya. Mengenai kaidah kebahasaan dan struktur cerita fantasi, ada yang mau ditanyakan? Apa saja strukturnya tadi? Itu termasuk ke dalam kaidah yang kata ganti orang. Apa lagi? Ada serapan baca indra, apa lagi? Ada makna kiasan, apa lagi? Kata khusus, apa lagi yang tadi ada? Ucapan keterkejutan dan kalimat langsung. Jadi ada 6 ya tadi kaidah kebahasaannya. Nah, di sini nanti akan kita pilih ada beberapa yang akan ibu sampaikan di dalam bentuk kelompok. Nah, sekarang kita membentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompoknya kalau kemarin kita 4 kelompok, nah ini nanti kita membentuknya 3 kelompok. Jumlah kita ada 12, tapi tidak ada ya. Nah, jadi nanti satu kelompok ada yang berjumlah 5 orang, ada yang berjumlah 6 orang. Nanti satu kelompok ada yang 6 isinya. Kita bentuk 3 kelompok. Nanti kelompok 1 di sebelah kiri ibu, kelompok 2 di sebelah kanan ibu, kelompok 3 di belakang kelompok 2. Itu untuk kelompok asal. Paham? Kita ada kelompok apa? Yang pertama ada kelompok asal. Yang kedua ada kelompok ahli. Di kelompok asal ada 3 kelompok. Nanti di kelompok ahli ada 5 kelompok. Ya. Nah, nanti untuk kelompok ahli, kelompok 1-nya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di tengah. Oke? Paham? Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Buka dulu pembagian kelompoknya. Tadi berarti 5. Di sini 12, 3 ya.
Oke, kita bagi manual aja ya. Untuk penampilan kelompok aja kita bagi ya. Tadi apanya yang salah. Oke, kita bagi aja seperti kemarin. Yuk, berdiri kita memulai membagi kelompok. Di tempatnya masing-masing. Nanti yang dapat nomor urutan undian 1. Nah, kita lihat di sini. Yang dapat Nah, yang dapat nomor kan nanti kelompoknya berarti ibu hitung 1 sampai 3 ya. Nah, yang dapat urutan 1 berarti nanti masuknya ke dalam kelompok ahli 1. Paham? Yang masuk dapat nomor 1 masuknya ke kelompok ahli 1. Asalnya tetap nanti. Oke, kita untuk kelompok asal. Ingat nomornya masing-masing, paham? Paham? Ingat nomornya masing-masing. Dihitung dari Java. Ya. Oke, duduk. Kelompok 1, angkat tangannya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok ibu hitung saya hitungan 15. Ya, kelompok 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Ini aja di bawah biasanya. Halaman ketiga. Buka halaman ketiga. Sudah? 3. Halaman ketiga nih yang ada tabelnya, yang ada anak ceweknya. Sudah? Anak kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Nah, cara ibu bagi dulu. Ibu bagi urutan kelompok ahlinya. Kelompok ahli 1, kelompok ahli 2,
Ini mana? Saya tahu. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini iya, jawabannya nyarinya di situ. Untuk kembali 2. Siapa kembali 2? Nah, kembali 2 kerjakan yang bawahnya, bagian struktur yang di dalam kotak. Kelompok Ali 2 yang sebelah bawah. Sudah paham yang kelompok 3? Kelompok asal 3 sampai sebelahnya, yaitu dalam kotak sampai sebelahnya. Kelompok ahli 3 mengerjakan yang kata ganti di halaman sebelah lagi, di halaman 4. Di halaman 4. Siapa yang dapat kelompok ahli 3? Kasih kelompok ahli 3. Ini 1, ini 2. Ini 3, yang kata ganti ya. Kelompok ahli 4, yang 3 tadi udah paham? 3 yang kata ganti ya. Kelompok ahli 4 yang halaman ke-6. Halaman yang ke-6. Konjungsi ya? Oh iya, bagian konjungsi. Kelompok ahli 6. Kelompok ahli 4 konjungsi. Ya? Paham yang kelompok ahli 4 konjungsi? Dan kelompok terakhir mengerjakan kalimat langsung. Yang bagian bawah, carilah 2 kalimat langsung. Oke, paham tugasnya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham kelompoknya? Paham? Dalam hitungan ke 10 sudah duduk di kelompok ahli. Ayo. Bawa nomor berapa? 3 di mana tadi aku bilang sana? 2 sini. Nah, ini 5 yang ini. Hai. 4 ini masuk. Bawa mana? Ini ya. Gimana? Ada 5. Sini aja mainnya enggak usah. Ibu hitung sampai 10 ya. 1. Pak, ini 5. 5 di sini. Aku enggak mau main. 1, 2. 1
Besok baru kita salin ke kelompoknya masing-masing. Ini sudah ada yang ya baca dulu ya. Ini sengaja nggak dikasih tugas lagi. Kerja semua kemarin pada nggak kerja. Tadi masuk deh. Ayo nih guys, dibagi ceritanya. Ibu tampilkan ceritanya di depan ya, biar tahu. Ibu tampilkan ceritanya di depan. Cerita yang diambil cerita yang sudah bermain. Nah, itulah yang kalian identifikasi. Ya. Kalau ada yang nggak paham, belum ketemu terus. Kemana lagi belum ketemu? Kamu kenapa, Jen? Apa soalnya kamu apa kayak kita nyebut nama sekolahnya secara cek terus ya, takutnya kan kalau dia lagi dia mandi. Pokoknya dilakukan kalau sudah dulu dia coba nanti kawan-kawan yang lain sama ada yang bertanya yang di Lesta itu kedua ya gambar dua ya tak usah lima juga yang tadi soalnya lima kalimat langsung
Kalau itu sudah akhirnya ya, karena dia mau menyampaikan penyelesaian. Kalau klimaks itu masalahnya memuncak. Nah, bisa di tengah-tengah misalnya. Sudah tak ya? Ini pahami apa Bapak katakan dengan nyatakan? Tinggal menyalin ke bukunya ya. Kalau sudah 5 menit lagi, 3 menit lagi ya. Ini lagi sudah bisa kan menyatakan? Sudah bukan? Oke nak, karena waktunya kan terpotong. Kita lanjutkan diskusinya besok ya. Diskusi kita lanjutkan besok. Besok sudah harus siap diskusinya. Kita menyelesaikan dan kembali ke kelompok asal. Di kelompok asal nanti disalin lagi, dicatat lagi apa yang didapatkan di kelompok ahli. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk LKPD-nya boleh dibawa pulang. Kalau yang kelompok ahli belum siap, dikerjakan dulu. Siapkan. Yang sudah, bawa aja dulu nggak apa-apa, dibawa lagi. Ya. Oke, perhatikan ibu semua. Kita tutup ya. Ya, kita tutup pelajarannya. Oke, perhatikan ke depan. Nah, kita lanjutkan kerjanya di rumah. Besok kita bawa lagi, kita lanjutkan lagi kembali ke kelompok asal dengan mencatat hasil diskusi yang sudah dilakukan pada hari ini. Ya, paham? Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Struktur cerita fantasi ada apa aja tadi Ulfi? Apa struktur cerita fantasi? Ada orientasi, komplikasi, klimaks, dan besok. Kalau di dalam kaidah kebahasaan ada kaidah kebahasaan apa yang pertama, Farel? Kaidah kebahasaan ada kata ganti. Kata ganti ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ayo lupa. Orang pertama. Apa lagi? Yang kedua, lawan bicara apa lagi? Yang membicarakan. Terus selanjutnya di dalam kaidah kebahasaan cerita fantasi ada apa lagi? Kelompok 5 ada kalimat langsung. Apa saja jenis kalimat langsung? Yang pertama. Oke. Lalu
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Apa, Nesta? Oke, yang untuk bawa HP satu kelompok boleh bawa 2 orang, atau kalau yang bisa bawa HP besok boleh bawa HP. Tapi pagi dititipkan dulu di buku tiket ya, jangan dibawa ke kelas novel, ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Habis ini boleh istirahat. Sebelumnya Farel silakan dulu nak. Masuk. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat istirahat.